Perkenalkan, nama saya Fauid Muhammad Sabik dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang yang pertama, apa fungsi utama modul input-output. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 teknik input atau output untuk input blok data. Yang ketiga, saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi. Yang keempat, bagaimana cara kerja Direct Memory Access atau DMA. Yang pertama, apa fungsi utama modul input-output? Modul input-output memiliki beberapa fungsi utama, tetapi yang utama adalah untuk mengatur aliran data antara perangkat input atau output dan unit pemrosesan pusat atau CPU. Ini termasuk pengiriman data dari perangkat input-output ke CPU untuk diproses serta pengiriman instruksi dari CPU ke perangkat input-output untuk mengontrol operasinya. Fungsi utama modul input-output meliputi 1. Kontrol dan pewaktuan, mengatur sinkronisasi kerja antara komponen-komponen penyusun komputer. Kedua, komunikasi CPU meliputi proses seperti command decoding, pertukaran data, status deporting, dan address recognition. Ketiga, komunikasi perangkat eksternal meliputi komunikasi data, kontrol, dan status. Yang keempat, pembufferan data, menyimpan data sementara sebelum proses atau dikirim. Yang kelima, deteksi kesalahan, mengecek dan melaporkan jika terjadi kesalahan. Kedua, sebutkan dan jelaskan 3 teknik input-output untuk input blok data. Yang satu, programmed input-output. Itu pertukaran data terjadi langsung antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang mengatur operasi input-output seperti pemindahan data, pengiriman perintah, baca atau tulis, dan pemantauan perangkat. Selanjutnya, kelemahan teknik ini adalah CPU harus menunggu hingga operasi input-output selesai dilakukan oleh modul input-output yang mengakibatkan pemborosan waktu, terutama jika CPU lebih cepat dalam proses operasinya. Modul input-output tidak dapat menginterupsi CPU terkait proses yang sedang dilakukan, sehingga seluruh proses input-output menjadi tanggung jawab CPU hingga operasi selesai. Kedua, interrupt-driven input-output, yaitu teknik memungkinkan proses CPU untuk tidak mengalami waktu tunggu. CPU mengeluarkan perintah input-output ke modul input-output dan pada saat yang sama dapat menjalankan perintah lainnya secara bersamaan. Setelah selesai, modul input atau output interupsi CPU untuk melaporkan penyelesaian tugasnya. CPU masih mengendalikan pengambilan perintah dari memori dan pelaksanaan perintah tersebut, namun dapat melakukan multitasking dengan beberapa perintah sekaligus. 3. Direct Memory Access atau DMA. Teknik ini mengatasi kelemahan teknik sebelumnya di mana proses modul input atau output masih melibatkan CPU secara langsung. Dengan mendelegasikan kerja input-output ke DMA, CPU hanya terlibat pada awal dan akhir proses, memberikan instruksi awal ke DMA dan menerima laporan selesai. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu oleh interupsi, terutama saat menangani transfer data berukuran besar. Pertanyaan nomor 3. Saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana proses menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi? 1. Perangkat input-output mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang berlangsung, lalu merespon interupsi tersebut. Kedua, CPU memeriksa validitas interupsi. Jika valid, CPU mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat input-output untuk menghentikan interupsi. Yang ketiga, CPU menyiapkan pengendalian transfer ke rutin interupsi dengan penyimpanan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi sebelum terjadi interupsi, seperti status proses yang berisi register PSW, program status word, dan lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang keempat, informasi tersebut disimpan dalam staf pengontrol sistem, termasuk penyimpanan PC, program counter eksekusi sebelum interupsi. Kelima, CPU mempersiapkan PC untuk menangani interupsi, kemudian CPU memproses interupsi sehingga selesai. Setelah pengolahan interupsi selesai, CPU memanggil kembali informasi yang disimpan dalam staf pengontrol untuk melanjutkan operasi sebelum interupsi.
keempat, bagaimana cara kerja Direct Memory Access atau DMA. Cara kerja Direct Memory Access atau DMA bekerja dengan membiarkan perangkat keras mengakses memori sistem tanpa harus melalui CPU. Saat perangkat perlu mengirim atau menerima data, perangkat meminta akses ke pengontrol DMA yang mengelola akses ke memori RAM. Pengontrol DMA kemudian mentransfer data langsung ke memori utama tanpa campur tangan CPU. Contohnya, DMA cycle stealing. DMA dalam melakukan transfer data mandiri membutuhkan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. DMA menggunakan bus saat CPU tidak menggunakan atau memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik ini umumnya disebut cycle stealing karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus tidak merupakan bentuk interupsi, melainkan hanya penghentian proses sesaat yang mempengaruhi kelembatan eksekusi CPU. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.